Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Penasihat Kerajaan Sementara Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus selepas mengadakan pertemuan dua hala di Dhaka pada Jumaat. Anwar melakukan lawatan sehari dan ia yang pertama oleh Ketua Kerajaan Asing sejak pembentukan kerajaan interim yang diketuai oleh Muhammad. Mengenai pelaburan, Anwar berkata, kedua-dua negara perlu memberi tumpuan dan keutamaan kepada syarikat-syarikat pelaburan serta memastikan sebarang masalah ditangani dengan pantas dan secara telus. Malaysia adalah negara dengan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor tenaga kerja asing. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja asing telah menjadi tulang punggung dalam sektor-sektor utama, seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Negara ini, yang memiliki lebih dari 2 juta pekerja asing, telah memperlihatkan preferensi tertentu dalam memilih asal-usul tenaga kerja tersebut. Salah satu tren mencolok yang terlihat belakangan ini adalah pengalihan aliran tenaga kerja dari Indonesia ke Bangladesh. Sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan budaya dan geografis dekat dengan Malaysia, Indonesia telah lama menjadi penyedia tenaga kerja utama di negara ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pekerja Indonesia mulai menghadapi tantangan yang semakin besar. Banyak di antara mereka yang mengalami penghinaan, pelecehan, dan bahkan tindakan keras dari pihak berwenang. Hal ini sangat kontras dengan situasi yang dialami oleh pekerja Bangladesh, yang lebih diterima dan bahkan dianggap lebih terkendali oleh sebagian pihak. Berdasarkan data terbaru, jumlah pekerja Bangladesh yang berada di Malaysia kini telah mengalahkan jumlah pekerja Indonesia. Pekerja Bangladesh dilaporkan lebih siap menerima kondisi kerja yang keras dan lebih sedikit menuntut hak-hak mereka dibandingkan dengan pekerja dari Indonesia. Saya sini mari kawan-kawan jumpa lagi enjoy raya. Itulah. Bagaimana raya di Malaysia? Okey, bagus. Malaysia orang bagus, saya kerja pun bagus, gaji. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Meskipun hal ini memunculkan kekhawatiran dari beberapa kalangan mengenai standar hak asasi manusia, namun kebijakan ini terus berkembang dengan dukungan dari sektor bisnis yang memerlukan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Deportasi besar-besaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap pekerja Indonesia juga menambah kesulitan hidup mereka. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan alasan administratif yang lebih menguntungkan pihak Malaysia daripada memberikan kesempatan bagi pekerja Indonesia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hal ini menyebabkan banyak pekerja Indonesia yang sudah lama bekerja di Malaysia terpaksa kembali ke Indonesia tanpa membawa banyak harta atau tabungan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kebijakan untuk mendatangkan lebih banyak pekerja Bangladesh terus dilanjutkan dengan harapan dapat menciptakan stabilitas ekonomi bagi Malaysia. Namun, dampak dari perubahan kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja Indonesia yang tersingkirkan, tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja asing dari berbagai negara ini semakin memperburuk citra Malaysia sebagai negara yang menghargai hak-hak tenaga kerja dan menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat internasional. Pelancong asing, khususnya pelancong dari Bangladesh. Tanggal 23 bulan Februari 2024, saya menyaksikan satu MOU yang ditandatangani oleh MAH, Malaysian Association of Hotels, dengan satu agensi pelancongan yang paling top di Bangladesh untuk membawa satu chartered flight sekurang-kurangnya 150 pelancong dari Bangladesh. Kita sedia maklum Bangladesh penduduknya hari ini lebih kurang 174 juta. 10% daripada itu adalah golongan kaya, iaitu 17.4 juta.
high net worth individual. Dengan izin, itu adalah sasaran kami lah. Itu adalah tujuan MOU tersebut. Tapi malangnya, bulan Julai berlakunya satu rusuhan yang begitu serius sehingga Perdana Menteri mereka Sheikh Hasina terpaksa meletakkan jawatan pada bulan Ogos. Dan ini telah menyebabkan satu keadaan ekonomi yang luar jangka lah. Harga tiket sudah naik melambung. Oleh sebab itu, pihak MAH berasa bukan masa yang sesuai lah untuk membawa pelancong-pelancong ini untuk masuk. Mungkin dalam masa akan datang apabila keadaan politik dan ekonomi berangsur baik dan pulih di Bangladesh, maka perkara ini dapat dilaksanakan. Keberadaan tenaga kerja asing ini memang membawa manfaat bagi perekonomian Malaysia. Mereka mengisi kekosongan dalam sektor pekerjaan yang kurang diminati oleh warga lokal, seperti buruh bangunan dan pekerja pabrik. Namun di sisi lain, banyak warga Malaysia yang merasa bahwa peluang kerja untuk mereka semakin sempit akibat banyaknya pekerja asing yang bersedia bekerja dengan upah lebih rendah. Keresahan masyarakat semakin meningkat ketika muncul laporan bahwa beberapa pekerja asing dari Bangladesh membuka bisnis mereka sendiri, terutama di sektor retail dan makanan. Hal ini memicu persaingan dengan pedagang lokal yang merasa kalah bersaing karena tenaga kerja asing cenderung menawarkan harga lebih murah. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan, apakah Malaysia masih merupakan tanah air bagi rakyatnya sendiri, atau telah berubah menjadi Bangladesh? Jadi Bangladesh, tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, tanya dia lah. Nah, mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Di media sosial, perdebatan mengenai fenomena ini semakin panas. Beberapa netizen berpendapat bahwa Malaysia harus lebih selektif dalam menerima tenaga kerja asing. Sementara yang lain berpendapat bahwa kehadiran mereka adalah konsekuensi dari globalisasi dan kebutuhan tenaga kerja murah. Tagar seperti Syakita Bangladesh dan Selamatkan Malaysia sempat menjadi trending, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan demografi yang terjadi. Pemerintah Malaysia pun berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka bergantung pada tenaga kerja asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan dari masyarakat yang merasa bahwa identitas dan kedaulatan negara sedang terancam. Kebijakan terbaru menunjukkan adanya rencana untuk memperketat izin masuk bagi pekerja asing, serta meningkatkan upah minimum untuk menarik lebih banyak pekerja lokal. Namun banyak yang meragukan efektivitas kebijakan ini. Sejauh ini pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih lemah, sehingga banyak dari mereka yang bekerja tanpa izin resmi. Selain itu, praktik penyelundupan manusia masih marak terjadi, dengan sindikat yang membantu pekerja ilegal masuk ke Malaysia melalui jalur-jalur yang sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Dampak sosial dari fenomena ini juga tidak bisa diabaikan. Banyak warga lokal merasa teralienasi di tanah air mereka sendiri, terutama di kawasan yang didominasi oleh komunitas asing. Beberapa bahkan mengaku enggan keluar rumah pada hari-hari tertentu karena merasa terasing di tengah kota mereka sendiri. Di sisi lain, komunitas Bangladesh di Malaysia juga memiliki tantangan mereka sendiri. Mereka seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi, baik dari majikan maupun pihak berwenang. Banyak dari mereka yang hidup dalam kondisi kerja yang buruk, dengan jam kerja panjang dan upah yang seringkali tidak dibayar tepat waktu. Situasi ini memunculkan dilema bagi pemerintah Malaysia.
Haruskah mereka terus mengizinkan masuknya tenaga kerja asing demi kepentingan ekonomi? Atau haruskah mereka mulai membatasi jumlah mereka demi menjaga keseimbangan sosial dan budaya negara? Ini adalah pertanyaan yang semakin mendesak untuk dijawab. Para ekonom berpendapat bahwa Malaysia harus mulai mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dengan mendorong automasi dan teknologi dalam berbagai sektor. Dengan cara ini, Malaysia bisa tetap berkembang tanpa harus terlalu bergantung pada pekerja asing. Namun, implementasi strategi ini tentu membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Sementara itu, warga Malaysia mulai menuntut agar pemerintah lebih serius menangani isu ini. Mereka berharap ada kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sektor bisnis, tetapi juga melindungi hak-hak warga lokal, agar tidak kehilangan kesempatan di negeri mereka sendiri. Di tengah pro dan kontra yang ada, satu hal yang pasti, kehadiran tenaga kerja asing, terutama dari Bangladesh, telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi Malaysia. Bagaimana negara ini akan mengatasi tantangan ini di masa depan masih menjadi pertanyaan besar. Bagi masyarakat Malaysia, mereka hanya bisa berharap bahwa pemerintah akan menemukan keseimbangan yang tepat, di mana kebutuhan ekonomi tetap terpenuhi tanpa mengorbankan identitas nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin Malaysia benar-benar akan berubah menjadi Bangladesh dalam beberapa dekade mendatang.